Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mini riset dan rekayasa ide dari mata kuliah pelayanan prima. Di sini saya sendiri Nadila Khairuna dari kelas Tata Busana B dengan NIM 5202143003 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rasita Purba MKes. Di sini konten yang saya buat yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada hasil kegiatan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ini ada latar belakang penelitian. Pada kesempatan ini, penulis mendapat tugas dari dosen pelayanan prima untuk membuat laporan tentang pelayanan prima pada pelanggan. Akhirnya, penulis memilih materi laporan ini, yaitu tentang membuat voucher belanja untuk pelanggan di setiap bulannya demi kepuasan pelanggan. Latar belakang penulis memilih materi ini, yaitu karena yang ada di sekitar lingkungan kami dan mudah untuk dibahas untuk kelengkapan laporan ini. Kami berhasil mengekspos sosok ibu yang memiliki butik yang bertempat di Jalan Perjuangan Setiabudi Medan. Dia adalah Ibu Kety. Usaha membuka butik ini sudah ditekuni sejak tahun 2017. Pada awal Desember tahun 2017, usaha inilah mulai ditekuni oleh Ibu Kety dan ternyata banyak peminat dari baju-baju yang dijahitnya. Jadi, sampai sekarang terus dijalani oleh Ibu Kety karena penghasilan cukup menjamin. Awalnya Ibu Kety membuat karena hobi dan hanya memproduksi secukupnya, tapi sekarang banyak peminat, maka Ibu Kety memproduksi lebih banyak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan lebih mempelajari bagaimana cara-cara membuat baju dari awal hingga akhir pengerjaan dan menggunakan alat-alat yang disediakan butik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menangani keluhan pelanggan. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi mereka-mereka yang kesulitan bagi menangani keluhan pelanggan terhadap produk yang kita jual. Yang keempat, untuk membantu mengatasi masalah usaha dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah kita mendapat banyak ilmu dan lebih memunculkan kreativitas kita untuk membuat produk tersebut. Yang kedua, kita dapat melihat langsung proses membuat baju-baju tersebut. Yang selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasan yang saya ambil di sini tentang keluhan pelanggan. Di saat pemilik usaha sudah bekerja keras memberi produk atau servis terbaik, jika masih ada keluhan, maka secara manusiawi pasti akan membuat pemilik usaha merasa kecewa juga. Namun, mengeluh adalah hak pelanggan. Dan sebagai pemilik usaha, kita seharusnya melayani kebutuhan pelanggan, termasuk keluhannya. Kenapa tidak dibiarkan saja? Riset membuktikan bahwa kebanyakan orang lebih percaya omongan dari mulut ke mulut ketimbang iklan atau promosi produk. 83% orang mempercayai keluarga dan teman dekat. Hal ini sama sekali tidak aneh, karena kita cenderung mempercayai pelanggan orang yang sudah pernah menggunakan sebuah produk atau layanan, apalagi jika orang tersebut merupakan orang terdekat kita. Dan setelah saya riset, saya melakukan observasi dengan melihat beberapa situs di internet tentang pelayanan prima. Suatu masalah yang biasa terjadi yaitu pelanggan mengeluh bukan tanpa sebab. Kebanyakan juga mereka mengeluh bukan dengan maksud menjatuhkan perusahaan, tetapi mereka benar-benar merasa tidak puas akan sesuatu sekecil apapun itu. Dan yang penting bagi pelanggan saat ini adalah bagaimana penyedia produk atau jasa mengatasi keluhan mereka. Untuk itu saya menuangkan ide untuk dapat diaplikasikan dalam permasalahan tersebut, yaitu membuat voucher belanja setiap bulannya demi kepuasan pelanggan. Keluhan pelanggan membuat perusahaan menjadi menurun dan menjadi terlihat kurang baik oleh pelanggan-pelanggan lainnya yang pernah berbelanja pada perusahaan tersebut. Agar meningkatkan loyalitas pelanggan dan tidak menurunkan kualitas perusahaan, harus ada sesuatu yang membuat pelanggan kembali berbelanja pada perusahaan dan merasa diuntungkan oleh perusahaan. Karena sebelumnya kan pelanggan merasa dirugikan oleh perusahaan. Untuk itu saya memberikan solusi tentang membuat voucher belanja demi kepuasan pelanggan.
Voucher tersebut akan dikeluarkan oleh perusahaan di setiap bulannya dan terutama untuk pelanggan yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Pembuatan voucher ini sebagai salah satu peminta maafan pihak perusahaan kepada pelanggan demi mempertahankan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada hasil kegiatan. Dari hasil mini riset maka terkumpullah data serta rekayasa ide yang sudah saya tulis, yaitu membuat voucher belanja untuk para pelanggan butik. Cara tersebut bisa membuat para pelanggan yang merasa dirugikan menjadi merasa terbayarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Keluhan pelanggan dapat diatasi dengan membuat pelanggan merasa puas dengan hasil kerja para karyawan dan perusahaan ikut membantu menciptakan sesuatu yang berbeda agar pelanggan merasa diuntungkan oleh perusahaan. Dan sarannya, perlu ditingkatkan kembali pelayanan prima dalam perusahaan yang sedang dibangun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk atasan perlunya memperhatikan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Dan di sini kami ada contoh produknya. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.